Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhu madzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa dan juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda tengah berbahagia bersama dengan orang-orang yang Anda kasih, orang-orang yang Anda cintai, dan tengah menyelesaikan tugas-tugas penting bersama dengan rekan kerja di tempat Anda masing-masing. Doa dan harapan saya selalu semoga kita senantiasa diberikan rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan hari ini sebagai hari terbaik, sebagai waktu terbaik. Kita punya 3 waktu, hari ini, kemarin dan besok. Kemarin sudah tidak lagi kita miliki, sudah berlalu. Besok belum tentu. Dan hari inilah kesempatan kita. Oleh karena itu, hari ini harus menjadi hari yang terbaik. Ada kepastian untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah amal, menambah kebaikan dan lain-lain, sehingga ada kepastian bahwa hari ini lebih baik ketimbang kemarin, dan kita punya cita-cita kalau besok masih diberikan kesempatan, besok bisa lebih baik daripada hari ini. Para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber, beberapa tahun yang lalu ada seorang ilmuwan atau bahkan cendekiawan. Jadi cendekiawan itu ilmuwan plus, yang meramalkan bahwa cepat atau lambat pesantren itu akan punah, karena beliau melihat apa yang ada di pesantren tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di pesantren ada budaya-budaya yang tidak selaras dengan perkembangan zaman. Misalnya tentang ketidakdisiplinan, tentang abai terhadap kebersihan dan kesehatan, kemudian kurangnya antisipasi terhadap perkembangan ilmu yang terus berkembang cepat, dan lain-lain. Akhirnya beliau mengambil sebuah keputusan bahwa cepat atau lambat pesantren ini akan punah. Cepat atau lambat pesantren ini akan ditelan oleh zaman, berganti dengan lembaga pendidikan yang lebih modern. Para santri, wali santri dan pemirsa, ternyata ramalan itu tidak tepat, kesimpulan itu tidak benar. Sekarang ini jumlah pesantren di Indonesia terus meningkat dan terus berkembang. Jumlah pesantren ada 31.385.000 ya, 31.885.000 pesantren dengan jumlah santri 4.290.000.
Ini jumlah yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan cendekiawan tadi tidak benar, karena kesimpulan tadi diambil dari indikator-indikator yang tidak benar, sehingga kesimpulannya juga tidak benar. Apa sih yang menyebabkan pesantren memiliki kelihatan sehingga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan karakternya sebagai sebuah pesantren? Santri bisa terjun di berbagai bidang kehidupan tanpa harus kehilangan jiwa santrinya. Santri bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden, bisa menjadi pejabat tanpa harus mengganti kebiasaannya berkopiah dan bersarung. Yang pertama, pesantren itu bisa menggabungkan lingkungan-lingkungan penting dalam pendidikan. Di dalam pendidikan ada 3 lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap santri atau siswa. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Dan ketiga lingkungan ini ada di dalam pesantren. Bersatunya lingkungan ini kemudian ditiru oleh banyak lembaga, sehingga banyak sekolah yang kemudian membuat asrama yang substansinya adalah menggabungkan 3 lingkungan itu. Yang kedua, pesantren sangat konsisten dengan pelajaran agama. Di sekolah yang lain mungkin maju dalam bidang pelajaran-pelajaran yang umum, tapi di pesantren pelajaran agama menjadi sangat penting. Di tengah situasi terjadinya krisis akhlak, krisis moral, pesantren menjadi perhatian masyarakat, menjadi alternatif pendidikan dari masyarakat, sehingga banyak masyarakatnya mengirimkan putra-putrinya ke pesantren karena dilandasi kekhawatiran tentang lingkungannya yang tidak lagi sehat. Pesantren juga berpijak kepada keteladanan. Kiai dalam hal ini menjadi figur sentral dari sebuah pesantren, yang kiai ini menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan beribadah, kehidupan intelektual dan seterusnya, sehingga santri memiliki uswah, memiliki teladan. Ketika masyarakat kehilangan teladan, maka banyak masyarakat mengirimkan anak-anaknya ke pesantren karena di sana ada teladan. Di pesantren juga ada penanaman karakter yang saat ini sedang digalakkan oleh berbagai lembaga pendidikan. Kalau dulu lembaga pendidikan hanya mencerdaskan saja dan hasilnya malah kemudian mengkhawatirkan, maka sekarang ada kecenderungan untuk mencoba menambah kecerdasan itu dengan karakter. Cerdas bukan satu-satunya cara bagaimana seseorang meraih impiannya, tapi yang lebih penting adalah seseorang harus memiliki karakter. Itulah diantaranya kenapa pesantren memiliki kelihatan yang luar biasa, sehingga memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan terkini, baik dari aspek
teori pendidikan maupun dari teknologi pendidikan. Bahkan terakhir ini pesantren mampu melakukan akselerasi dalam sarana prasarana, dalam kebijakan pendidikan dan seterusnya, sehingga kalau ukuran keberhasilan pesantren itu bisa dilihat dari seberapa jauh para alumni pesantren bisa mengikuti program-program pendidikan terbaik di negeri ini. Pesantren sekarang sudah mampu berkompetisi terhadap alumni dari berbagai lembaga pendidikan yang lain, dari SMA, dari mana saja, sehingga bisa bersaing dan berebut untuk mendapatkan kursi pendidikan di perguruan tinggi ternama berkualitas. Oleh karena itu sekarang ini pesantren menjadi primadona. Banyak wali santri yang sangat percaya dengan pesantren dan mengirimkan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan terbaik di pesantren. Para santri, wali santri, dan pemirsa, apa sih sebenarnya yang diberikan di pesantren ini? Yang pertama, ya sama dengan lembaga pendidikan yang lain, tapi substansinya adalah yang pertama memberikan kecerdasan, mengembangkan kecerdasan intelektual. Pesantren memiliki lembaga pendidikan. Sebagian pesantren memiliki lembaga pendidikan yang sangat berkualitas dengan guru-gurunya, sarana prasarananya, program-programnya, sehingga dari pendidikan yang dikembangkan pesantren akan terlatih orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang mapan. Yang kedua, pesantren mengembangkan kecerdasan emosional. Kehidupan pesantren berbeda dengan kehidupan di luar pesantren. Ada sekian ribu anak dari berbagai penjuru tanah air, bahkan ada juga yang dari luar negeri, kumpul di satu tempat yang relatif terbatas. Mereka memiliki tradisi, memiliki kebiasaan, memiliki watak yang berbeda-beda, gaya berbicara yang berbeda-beda. Tapi tingkat misalnya pertengkaran di antara mereka sangat jarang. Apalagi kemudian tawuran antar kamar misalnya, jarang kita dengar atau sama sekali tidak pernah kita dengarkan, karena memang di pesantren dilatih bagaimana seseorang memiliki kecerdasan emosional. Di pesantren juga diajarkan tentang kecerdasan spiritual. Santri harus sholat berjamaah, santri harus bangun malam, santri harus membaca Quran, santri harus berzikir, dan santri harus banyak membaca salawat, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk melatih santri bagaimana mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan yang menuju ke arah pemahaman bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dihadapi oleh santri akan dilakukan dengan maksimal dan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pesantren juga berkembang kecerdasan sosial. Santri dari berbagai penjuru yang berbeda-beda itu kumpul di satu kamar. Kemudian kadang-kadang setengah tahun atau 1 tahun mereka harus pindah kamar, pindah teman, berbeda temannya sehingga ribuan santri yang tinggal di sebuah pesantren ada kepastian mereka pernah saling berteman di dalam satu kamar. Itu tidak mudah.
Tapi itu dilakukan oleh pesantren dalam rangka untuk mengembangkan kecerdasan sosial, kecerdasan bergaul dengan bermacam orang, berkomunikasi dengan orang yang berbeda, dan dengan tingkat komunikasi yang baik sehingga terjadi saling memahami, saling belajar, kalau ada kesalahan saling memaafkan. Warisanti dan pemirsa, di pesantren juga dikembangkan kecerdasan finansial. Anak-anak tinggal di pesantren kemudian dibekali oleh orang tuanya. Anak ini yang mengatur bagaimana uang yang diamanatkan oleh orang tua itu bisa cukup sesuai waktu yang ditentukan. Itu tidak mudah karena anak ini seringkali memiliki kecenderungan untuk suka membeli, khususnya membeli makanan. Kalau agak besar membeli pakaian, sehingga seringkali mereka punya kecenderungan untuk menghabiskan uangnya dalam beberapa hari, kemudian hari-hari berikutnya mereka tidak memiliki uang lagi. Sebagian mereka telepon orang tuanya bahwa uangnya habis, sebagian lainnya mereka mampu menahan diri sampai waktu yang ditentukan. Tapi apapun yang terjadi, mereka memiliki kesempatan untuk berlatih bagaimana memanage uang yang diamanatkan oleh orang tuanya. Dan ini bukan 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun tinggal di pesantren mereka berlatih bagaimana memanfaatkan uang dan kepercayaan lain yang diamanatkan oleh orang tuanya, yang tanpa disadari menyadarkan kepada para santri tentang pentingnya menahan diri, pentingnya mengatur keuangan, sehingga mereka tetap memiliki uang sampai waktu yang ditentukan. Bahkan sebagian juga ada yang mampu menyimpannya dalam tabungan untuk keperluan-keperluan yang mendadak dalam rangka mendukung pembelajaran mereka. Itulah diantaranya sekelumit tentang mengapa pesantren ini memiliki daya adaptasi yang luar biasa, sehingga ramalan seorang cendekiawan tadi tidak tepat, dan justru sebaliknya pesantren menjadi lembaga yang luar biasa, yang dihormati dan menjadi idola. Bahkan juga sistemnya kemudian banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.